Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Suara saya terdengar nggak? Suara saya terdengar ya? Terdengar. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Memenuhi harapan teman-teman sekalian, kita ingin berbagi hari ini soal hasil survei Perhumasri yang secara online kemarin kita tanggal 20-24 sampai tanggal 25 April. Kita ingin diskusi hari ini soal beberapa kesimpulan atau temuan dari kemarin kita melakukan riset ya. Moga-moga survei ini nanti bisa berlanjut terus. Mungkin teman-teman sudah melihat kemarin survei yang kita lakukan dan hasilnya sudah mempelajari. Namun kita coba lihat satu persatu dari hasil itu. Sebentar ya. Nah, ada beberapa. Siapa yang feedback suaranya? Ini ada suaranya yang feedback, jadi saya mesti tolong di. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat hasil riset kemarin itu, ini laporannya, jadi respondennya sebetulnya kita ada responden sekitar 100 orang, dilaksanakan tanggal 24-25 April. Di 3 grup kemarin itu, di Perhumasri 2 grup, kemudian di grup hospital marketing, di grup marketing sebelah. Nah, jika kita lihat hasilnya, dari beberapa pertanyaan itu, saya coba menyusun dari awal, muncul pertanyaan ini sebetulnya di akhir nih. Apakah dampak COVID-19 di rumah sakit Anda? Nah, ini sifatnya adalah orang diberikan kesempatan untuk memilih lebih dari satu jawaban. Nah, dan juga boleh menambahkan jawaban. Kalau dilihat dari sini, apa dampak COVID-19, memang yang tertinggi adalah soal kunjungan pasien lain yang turun, itu hampir 92,8%. Responden mengaku bahwa COVID-19 ini punya dampak yang sangat besar terhadap penurunan pasien non-COVID. Ya. Bahkan 85% berdampak pada pendapatan yang turun. Di survei lain disebutkan yang penurunannya sangat signifikan ya. Nah, misalnya soal dampak dari penurunan jumlah pasien. Ya, itu lebih dari 79%. Jadi kalau kita lihat 79% itu adalah jumlah antara warna biru, warna merah, kuning, dan hijau. Itu 79% lebih menyatakan rumah sakit mengalami penurunan lebih dari 50% jumlah kunjungan. Bahkan ada yang 8% itu dia mengaku penurunannya lebih dari 80%. Pasti ini akan mengganggu cash flow. Dan saya nggak tahu kejadian apa yang rumah sakit bisa sampai menurunkan lebih dari 50% kunjungan gitu ya. Nah, yang menarik dan juga prihatin sebetulnya dari pertanyaan ini, rumah sakit itu sudah ada yang merumahkan pasiennya, merumahkan karyawannya gitu. Ini kan hal yang sangat memprihatinkan sebetulnya. Ya, terus kemudian kita coba lihat pada pertanyaan berikutnya, dengan dampak yang sedemikian besar, dengan sangat serius dampaknya itu, kita coba mengukur ini bagi rumah sakit sudah masuk krisis atau belum, gitu ya.
supaya bisa kelihatan. Nah, pertanyaannya kan adanya bencana non alam COVID-19, apakah rumah sakit menganggap sebagai sebuah krisis? Nah, ternyata mayoritas responden memang menganggap COVID-19 sebagai sebuah krisis. Namun, ya, dari sebanyak itu, kalau banyaknya kan ini 92% yang menganggap bahwa itu sebagai krisis. Namun kalau kita lihat di sebelah kiri ini, dengan sebanyak 92,8, sebanyak 7,2% responden menyatakan rumah sakit tidak menganggap COVID sebagai krisis. Ya masih ada rumah sakit yang ini menganggap biasa saja gitu, tidak sebagai sebuah krisis gitu. Nah ini menarik nih, peristiwa yang sedemikian tapi tetap menganggap. Barangkali ini yang mungkin tidak mengalami penurunan pasien kali. Nah, kemudian kalau kita lihat pandemi COVID ini juga berdampak atau ada yang menetapkan. Nah ini buat kita para praktisi humas ini menjadi penting penetapan direktur rumah sakit bahwa situasi COVID sebagai krisis. Mungkin pertanyaannya kenapa sih krisis itu perlu ditetapkan? Dalam sebuah krisis itu penting ditetapkan oleh direktur rumah sakit karena dengan penetapan itu maka pertama mekanisme kerja berbeda. Kemudian yang kedua ada pengalokasian sumber daya, ya, termasuk anggaran dan lain sebagainya. Jadi kalau tanpa penetapan direktur utama maka semua proses manajemen, perubahan manajemen, pengalokasian sumber daya tidak bisa dilakukan. Maka dalam krisis itu penting dilakukan sebuah penetapan oleh direktur rumah sakit. Nah, yang menarik dari 92% yang menyatakan sebagai krisis, masih terdapat 6,2% responden menyebut direktur tidak menetapkan status krisis. Jadi, dari sekitar 92% itu, masih ada 6, sekian tidak menetapkan sebagai sebuah krisis. Jadi, penting nih, anggapan krisis tetapi tidak ditetapkan oleh direktur. Terus kemudian di sini kita ingin mengukur seberapa ada tim komunikasi krisis di rumah sakit. Ada dua pertanyaan, apakah direktur manajemen menetapkan dan mengaktifkan tim krisis? Jadi ini ada tim krisis, ada tim komunikasi krisis. Ini dua hal yang berbeda. Satu yang harus kita garis bawahi bahwa tim komunikasi krisis itu bagian dari tim krisis. Nah, di dalam tim krisis ini, pertanyaannya apakah direktur menetapkan tim krisis? Sebagian besar menetapkan, sebesar 67%. Ya. 67% itu menetapkan krisis, kemudian pada saat COVID. Jadi sengaja kita sampaikan pertanyaan kapan dia menetapkan, itu ada yang pada saat krisis atau sebelumnya, bentuknya pengaktifan begitu. Nah, yang menarik ada 21,6 itu mengaktifkan tim yang sudah ada. Ya. Kalau kita sebelah kanan ada tim komunikasi krisis itu 61% mengatakan bahwa iya ditetapkan, tetapi setelah ada COVID. Artinya COVID berjalan, baru ditetapkan tim komunikasi krisis. Dan sebesar 15% itu rumah sakitnya mengaktifkan tim komunikasi krisis. Semoga dari hari ini teman-teman yang ikut diskusi hari ini termasuk rumah sakit yang 15% ya nih. Karena harapan kita idealnya adalah di sana. Terus kemudian ada dari rumah sakit yang menyatakan krisis, ya ini kita perlu cek nih. Dari rumah sakit yang menyatakan krisis ternyata 4,1% tidak menetapkan tim krisis dan 15% tidak menetapkan tim komunikasi krisis. Jadi rumah sakitnya itu menetapkan sebagai krisis atau menganggap krisis, tetapi dia tidak punya tim krisis. Itu sebesar 4,1% responden mengatakan begitu. 15% tidak menetapkan komunikasi krisis. Ini kan menarik ya. Bahwa rumah sakit menganggap ini krisis, menetapkan krisis, tapi nyatanya tidak ada tim komunikasi krisis.
Nah, yang menarik sebetulnya dalam komunikasi krisis itu yang pertama kali harus dilakukan pembenahan, yang harus diperkuat itu adalah komunikasi internal pertama kali. Nah, makanya sengaja dalam survei ini komunikasi internal memang kita tanyakan. Apakah manajemen menjelaskan atau mengkomunikasikan kondisi rumah sakit dalam menghadapi COVID-19? Di sini sebanyak 34% responden menyatakan bahwa rumah sakit hanya mengkomunikasikan kepada jajaran manajemen, tidak kepada seluruh karyawan. Ya. Masih ada sekitar 34%. Kita bersyukur 64%-nya, 64,9% tepatnya, itu menginformasikan kepada seluruh karyawan. Kenapa ini jadi penting? Karena sesungguhnya kalau internal itu paham betul situasinya, kondisi situasi terkini soal COVID dan dampaknya terhadap rumah sakit, dia akan bisa jadi kekuatan. Tetapi kalau secara internal saja tidak ada pemahaman soal situasi dampak COVID terhadap rumah sakit, maka tidak bisa diberdayakan. Nah, itu maka kenapa komunikasi internal itu menjadi prioritas utama ketika terjadi krisis. Nah, kemudian ada sebagian yang kuning ini tidak tahu, Itu sekitar 4%-an itu. Nah, kemudian soal juru bicara, apakah rumah sakit Anda memiliki juru bicara menghadapi COVID-19? Memang sebagian besar memiliki juru bicara. Yang menarik ini proporsinya hampir imbang, bahwa 30,9% itu juru bicara dari humas. Saya ucapkan selamat buat Anda yang ditetapkan sebagai juru bicara rumah sakit. Ada yang sekitar 37, lebih besar ini daripada humas, itu direkturnya langsung, atau direktur, bukan direktur utama kali direktur, dan ada 27% dari nakes atau orang yang ditunjuk. Ini proporsinya sepertiga. Nah, di sini sebetulnya kita perlu diskusikan humasnya di mana posisinya ketika direktur yang sebagai juru bicara atau nakes lain yang dijadikan juru bicara. Selanjutnya adalah pelaksanaan media relation. Nah, sesungguhnya saya sedikit agak memberikan catatan di sini karena menurut hemat saya ini jadi menyarik dalam kesimpulan kita nanti di belakang. Nah, dalam hal media relation, apakah rumah sakit Anda rutin menyampaikan informasi terkini penanganan COVID ini kepada media? Sebanyak 44,3% responden mengaku tidak secara rutin memberikan informasi terkini penanganan COVID pada media. Besar sekali, dan ini yang terbesar ternyata rumah sakit menurut pengakuan responden 44,3 tidak menginformasikan secara rutin ke media, tidak ke wartawan gitu ya. Nah, ada alhamdulillah sekitar 38,1% melakukan hanya wawancara dengan wartawan. Jadi dari yang sudah melakukan itu, bentuknya wawancara saja itu 38,1. Alhamdulillah. Ya, jadi masih ada. Terus kemudian yang melakukan lewat medianya saja itu adalah sekitar 33%. Nah, yang menarik juga, yang menjadi perhatian, sebanyak 36,1 responden menyatakan rumah sakit tidak menerima permintaan wawancara media. Sudah tidak rutin ke media, nggak mau menerima wawancara media. Ini 36,1. Apakah rumah sakit Anda menerima permintaan wawancara? 36,1 tidak mau. Ini perlu informasi lebih banyak, kenapa ya nggak maunya gitu. Diskusikan. Nah, kemudian itu soal media relation ya. Selanjutnya kita pemanfaatan. Oke, kalau media relation terkait dengan pihak luar, kita coba cek di media sendiri.
Yang menarik 3 besar media sendiri yang digunakan, yang tertinggi itu justru Instagram, mengalahkan website loh. Jadi menurut responden, top 3 media sendiri yang digunakan itu adalah Instagram, sebesar 85,6%, kemudian Facebook 62%, dan websitenya malah 52%. Saya membayangkan kenapa nggak websitenya ya? Kenapa Instagram ini menarik nih? Nah, namun ada juga yang tidak melakukan media sendiri. Sebesar 8,2 responden mengaku rumah sakitnya tidak menginformasikan ke COVID. Bayang, ke media juga tidak, kepada media sendiri juga tidak. Ini terus mau diinformasikannya kemana? Nah, ini menarik. Nah, sehingga kesimpulan secara umum bahwa pandemi COVID ini punya dampak yang besar buat rumah sakit, penurunan jumlah kunjungan, bahkan penurunan pendapatan revenue gitu ya. Itu pasti. Artinya pendapatan sampai lebih dari 70% diturun 50% kunjungan, ini sebuah peristiwa yang menurut saya langka, menurut saya. Artinya pasti krisis gitu. Nah, rumah sakit menganggap dan menetapkan pandemi sebagai sebuah krisis, namun manajemen komunikasi krisis gitu ya, terutama dalam hubungan media dan pengelolaan media sendiri belum optimal. Jadi ini poin temuan kita sebetulnya. Rumah sakit mengaku krisis 90% mengatakan begitu, tetapi di media relation dan juga on media sendiri tidak optimal. Maka kemudian kita, Rumah Sri, memberikan saran untuk rumah sakit itu perlu menetapkan tim komunikasi krisis sebelum krisis sebetulnya. Dan secara rutin berkala melakukan simulasi sehingga pada suatu krisis itu siap pakai. Nah, kemudian rumah sakit juga jika perlu, rasanya sih perlu, misalnya meningkatkan pengetahuan atau kapasitas manajemen komunikasi krisis. Bisa sifatnya ikut seminar, ikut workshop, atau in-house training, macam-macam sarannya. Ya. Itu poin temuan kita yang Anda sebetulnya pasti bisa baca, sudah baca lebih dulu, tapi sengaja kita ingin berbagi siang ini dalam forum seminar supaya kita bisa diskusi sekitar 1 jam ke depan, kita bisa diskusikan atau sharing pengalaman atau barangkali bertanya atau barangkali ingin apa saja boleh, kita forum diskusi supaya forum informasi kita lebih berjalan. Mungkin itu sharing dari saya sebagai awalan. Saya tutup pintu dulu karena ada suara ini. Nah, sekarang saya buka sesi pertanyaan atau diskusi dari teman-teman sekalian. Silakan dipersilakan. Ada 13 peserta termasuk saya, jadi ini 12 tamu. Silakan yang mau